Banyak yang nanya sama aku, kalau kamu trading investasi saham itu setahun bisa dapat berapa sih? Setahun tuh bisa grow berapa dan dapat berapa rupiah? Penasaran? Yuk langsung aja tonton video ini ya, jangan di skip-skip, tonton sampai habis. Beberapa waktu yang lalu aku share satu portfolioku untuk investing dan kali ini aku akan share satu lagi portfolio aku untuk investing, tapi bedanya kali ini aku akan share portfolio growth-nya atau pertumbuhan keseluruhan portfolionya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan aku sharing ini? Bukan untuk pamer atau untuk flexing gimana ya, tapi tujuannya adalah untuk mengedukasi. Apa yang diedukasi? Pentingnya money management di dalam investasi saham. Kenapa? Karena keberhasilan di satu atau dua saham aja tuh tidak menunjukkan keberhasilan di seluruh portfolio. Nah, bisa aja orang tuh untung besar, habis itu rugi besar setelahnya. Jadi, total-totalan mungkin impas-impas aja atau malah rugi gitu. Nah, ini salah satu portfolio lain yang aku kasih lihat. Kenapa sih aku punya banyak portfolio, beberapa portfolio gitu, bahkan untuk investing aja dipisah-pisah. Karena kalau tujuan investing, aku tuh nggak suka misalkan aku udah beli satu saham dan udah bertumbuh, terus aku masukin lagi dan average-nya tuh jadi ngaco. Jadi kayak average harganya kayak jadi lebih mahal gitu. Maka dari itu aku suka misah-misahin di beberapa portfolio. Kalau memang saham tersebut udah naik, sehingga harga beli saham yang baru itu nggak ngeganggu average yang lama. Tapi kalau trading kenapa dipisah? Jelas banget tujuannya karena trading tuh untuk cash flow, muter terus, dan nggak boleh dicampur sama investing. Uang, saham, instrumen investasi itu sama kayak air, kalau dicampur dalam satu ember, pasti akan tetap kecampur. Mau dipisah-pisah strateginya, pasti akan kecampur-campur. Yang trading jadi investing mungkin karena rugi nggak mau dijual, banyak orang seperti itu. Ada juga yang untuk investing karena ngelihat dia cuan terus gatel pengen jualan, jadi dijual. Makanya aku selalu pisah-pisahin untuk trading dan untuk investing. Dan money management trading dan investing ini juga beda. Kalau investing kita pakai portfolio design, beberapa saham tertentu tuh size-nya gede. Tapi untuk trading, kebanyakan kita samain karena kita benar-benar based on probability. Sebelum aku share portfolio aku mau cerita tentang kenapa sih nggak di kripto aja. Kan lagi naiknya banyak, kamu nggak ngelihat kalau pas lagi dia turun gimana. Sebenarnya semuanya tuh sama, ada timingnya. Kalau pas naik ya naik, ada timingnya turun, kalau pas turun ya turun gitu. Pasti semuanya melewati masa naik turun. Untung di saham kripto, US stocks, forex, gold, dan instrumen apapun, kalau lagi tren naik tuh ya gampang. Semua orang merasa gampang dan pintar. Kadang bisa ngebodoh-bodohin orang lain yang returnnya tuh kecil. Tapi banyak orang tuh lupa bahwa yang mempengaruhi itu timing dan trend. Biasanya orang-orang yang merasa pinter, merasa jago banget itu dia masuknya cuma pernah pas lagi uptrend doang. Jadi belum pernah ngerasain downtrendnya. Jadi kalau lagi uptrend, mau apapun instrumennya ya jadi cuan dan merasa pinter. Tapi nggak banyak orang yang bisa survive dalam jangka panjang setelah melewati masa crash. Oke, sekarang kita kembali ke portfolio investasi saham. Beli rumah dan mobil mewah dari trading satu atau dua saham aja. Jadi kalau aku ngomong saham di sini, bolehlah kamu ganti instrumen apapun. Misalkan dari satu koin atau dari satu pairs forex kamu. Jadi beli rumah dan mobil mewah dari satu, dua, atau tiga kali aja transaksi. Bisa nggak sih? Alumni super trader sendiri, alumni aku pernah mengalami ini dan memang dia diem-diem gitu, nggak mau dikasih tahu ke banyak orang. Tapi ada juga yang kasih testimoni ke publik gitu. Bisa beli rumah, bisa beli mobil mewah ya. Ini dua orang yang berbeda dan ada lagi yang bisa langsung nikah gitu dengan uang ini. Kenapa sih beberapa orang pertumbuhannya tuh sangat cepat sekali, beberapa orang pertumbuhannya kok kayaknya lambat atau pelan-pelan. Jadi sebelum aku share portfolio aku mau cerita tentang ini dulu. Penting banget. Yang pertumbuhannya cepat itu biasanya dia pakai strategi all in. Kalau dia all in, jadi semua duitnya dimasukin bleng di situ, nggak dibagi-bagi. Kalau pas lagi hoki, cuannya bisa langsung lipet-lipetin uangnya dan bisa beli-beli rumah, mobil, dan sebagainya. Kayak Pak Edi muridku yang beli rumah dari saham, dan ada lagi yang diam-diam beli mobil dari saham, nggak mau diceritain orangnya namanya. Nah, ada juga orang yang suka flexing dengan bangganya pamer-pamerin kalau strategi all in itu bikin kaya. Itu orang lain, bukan murid aku. Kalau perlu pakai margin leverage utang. Wah, kenapa sih aku bisa langsung cepet kaya?
saya langsung lipetin duit aku, makanya all in aja. Kamu kalau nggak all in, kamu lama naiknya. Nggak salah. Tapi orang kayak gini biasanya belum pernah ngalamin crash atau jatuh. Sehingga dengan strategi kayak gini, pas untung-untung digulung terus. Tapi begitu pakai duit semakin gede di atas, pas jatuh itu pasti uangnya habis. Jadi yang paling penting dalam jangka panjang tuh sustainability gitu ya. Karena aku udah ngalamin kayak ginian dari tahun 2007, jadi aku udah makan asam garam. Orang yang macam gitu tuh biasanya belum pernah ngelewatin crash. Sekalinya dibanting turun pakai all in, pastinya rugi gede banget. Dan tendensinya pas rugi gede pertama itu nominalnya jauh lebih gede daripada pas untung sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena pas cuan sekali modalnya kecil, cuan 2 kali, 3 kali modalnya nambah lagi, terus gitu terus. Sehingga pas puncak market itu pas biasanya dia tuh pakai modal pas gede-gedenya gitu. Jadi pas pengalamannya tuh dia pas injek modal sebanyak-banyaknya. Untungnya di 1 atau 2 kali trade aja tuh itu nggak berarti untung di keseluruhan portfolio. Bisa saja pas untung gede, porsi belinya tuh dikit. Tapi pas rugi kecil, porsi belinya gede. Ruginya secara keseluruhan bisa gede dan wipe out semua keuntungan sebelumnya. Nah, untung gede di satu saham itu nggak menunjukkan pertumbuhan keseluruhan portfolio kamu, karena bisa aja dia untung di satu saham dan rugi di saham lain. Tapi kalau kinerja satu portfolio itu udah mencakup untung dan rugi semua transaksi. That's why position sizing itu matters dan penting sekali untuk portfolio growth kamu. Pertanyaan berikutnya, berapa persen sih pertumbuhan portfolio yang ideal? Kalau ditanya kayak gitu, jawabannya nomor 1 pasti modal tuh ngaruh juga. Kenapa? Maksudnya gini, karena kalau duitnya gede banget, triliunan, maka instrumen yang dipilih tuh juga mesti harus liquid banget. Jadi kalau modal gede banget, kayak ratusan M triliunan ya, institusi, itu wajar kalau growth-nya secara persentase itu nggak bisa begitu besar. Jadi aset management, perusahaan reksadana yang size-nya udah gede banget, pasti growth-nya agak-agak lambat gitu. Kalau modal kecil bisa keluar masuk dengan lebih lincah, lebih mudah. Jadi sebenarnya kita tuh investor retail punya keuntungan lebih dibandingkan dengan investor gede. Tapi jangan asal-asalan juga, kita mesti melihat strategi investor gede bagaimana mereka sustain dalam jangka panjang. Sustainability adalah kata yang sangat penting tapi banyak diabaikan karena nggak seksi buat para trader pemula. Seberapa banyak pertumbuhan portfolio itu tergantung juga dari berapa persen kepemilikan terhadap saham yang market cap-nya gede dan market cap-nya kecil. Kalau desainnya gedean saham yang size-nya kecil-kecil, maka pertumbuhan portfolio bisa lebih tinggi karena saham kecil itu kan naiknya kenceng ya, dan turunnya juga kenceng gitu loh. Sehingga portfolio dia juga lebih volatile, gampang naik dan gampang turun. Kalau desain portfolionya dia tuh gedean di saham yang kapitalisasi marketnya lebih besar dan stabil, maka pertumbuhan portfolio tuh juga lebih stabil dan nggak banyak naik turunnya. Kamu tuh yang mana? Investor pemula biasanya buru-buru dan mau cepat-cepat growing. Tapi yang berpengalaman akan memilih yang sustainable dalam jangka panjang karena nggak buru-buru. Nah, yang ketiga, berapa persen pertumbuhan portfolio yang ideal tuh kadang-kadang orang pakai benchmark IHSG, bunga deposito, kupon SBN. Kalau market bullish, emang hasilnya pasti di atas deposito dan kupon SBN, jadi di atas 5, 6, 7%. Kalau market bearish biasanya di bawah deposito. Kalau bearish banyak orang kecewa dan bilang return di bawah obligasi atau deposito. Jadinya percuma. Ya jadi sebenarnya kalau menurut aku tuh ya tetap perlu diversifikasi. Dan IHSG, bunga deposito, kupon SBN tuh tidak selalu bisa menjadi benchmark kamu. Semuanya tergantung tujuannya. Jadi ketika market lagi bearish ya kita nggak bisa ngomong wah ini lebih jelek nih daripada deposito gitu. Karena ada kalanya ketika market lagi bullish dia akan lebih bagus. Jadi kita ngelihatnya tuh sebenarnya dalam jangka panjang. Nah kita bandingkan juga dengan investor legendaris dunia Warren Buffett dengan Berkshire Hathaway-nya tuh dalam jangka panjang setelah melewati masa naik turun return Berkshire Hathaway itu 24%. Nah jadi kayak gini nih datanya. Oke, sekarang aku spill portfolio aku. Portfolio aku ini salah satunya yang unrealized growth tuh 48%. Sebenarnya yang realized lebih dari itu, tapi aku nggak ada screenshot waktu itu, jadi aku nggak masukin di sini. Nah, angka 48% ini bisa jadi kecil buat beberapa orang yang masih baru di saham atau kripto dan berharap pertumbuhan portfolio itu menggulung berkali-kali lipat. Mungkin berharapnya pertumbuhan portfolionya sampai 100%, 200%, dan seterusnya. Aku pernah mengalami hal itu dan ada juga kok portfolio aku yang cuan saham 3 digit, tapi sekali lagi itu size-nya lebih kecil daripada yang ini. Jadi yang ini memang untuk investing di sini size-nya memang lebih gede. Tapi sekali lagi ya, ini pertumbuhan portfolio loh, bukan pertumbuhan satu saham aja. Dimana sudah mencakup saham-saham yang aku udah pernah rugi juga secara floating. Nah, kalau yang secara realized ada keuntungannya, tapi kebetulan aku nggak
kasih lihat di sini karena nggak ke screenshot gitu ya. Jadi besar atau kecil sebenarnya relatif, tergantung dari banyak hal yang aku sebutin di atas tadi. Dan yang aku pengen pentingin di sini tuh sebenarnya sustainability growth. Aku cukup happy dengan angka ini ditambah dengan dividen yang aku dapat sebagai bonus yang aku nggak begitu expect, tapi ternyata angkanya cukup gede. Dan ini angka portfolio aku di sini ada saham-sahamnya di sini ya. Jadi kalian bisa lihat memang masih banyakkan bankingnya karena portfolio ini aku build di tahun 2023 kemarin gitu. Untuk beberapa saham seperti contohnya Indofood, ICBP di sini ini memang masih kecil saat ini dan aku biarin aja. Size-nya gimana jauh lebih gedean yang banking. Jadi di sini belum kelihatan juga size-nya, nanti aku akan share di dalam edukasi internal di Mvest dan Mtrade. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Jangan lupa, ini tuh bukan rekomendasi saham dan kamu nggak boleh ngikutin saham-saham yang aku udah beli ini asal ikut-ikut aja. Kenapa? Karena timing belinya juga udah berbeda. Jadi kalau kamu pengen belajar tentang investasi saham, langsung aja choose di sini di Mveststart. Aku ajarin dulu basicnya gimana karena penting banget ilmunya. Dan kalau kamu pengen belajar trading, choose belajar di sini di Basic Super Trader, ada workshopnya juga. Dan aku akan ajarin kamu semua yang aku pakai di dalam trading yang bisa dipakai untuk saham Indonesia Forex dan juga kripto dan instrumen lainnya US dollar dan gold. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit.